Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali bersama-sama belajar bersama. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Berdoa selesai. Tujuan kita pertama-tama berdoa adalah agar kita dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar, sehingga kita bisa mudah dalam memahami pengetahuan yang akan kita pelajari. Baiklah anak-anak, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, seperti halnya sudah Ibu sampaikan kemarin, untuk pembiasaan yang sudah biasa kalian kerjakan seperti sholat duha, tadarus Al-Quran, dalam kondisi apapun jangan pernah ketinggalan, jangan pernah lupa untuk selalu tadarus, selalu sholat duha dan lain sebagainya untuk pembiasaan baik khususnya. Oke, baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang materi semangat menuntut ilmu. Masih melanjutkan materi yang kemarin tentang kewajiban menuntut ilmu. Untuk materi kedua masih di kade yang sama, adalah tentang semangat menuntut ilmu. Oke, jadi yang pertama kita harus paham betul bahwasanya kaidah dalam berislam itu adalah berilmu terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan apapun, sebelum kita berkata, sebelum kita beramal, terlebih dahulu kita harus memahami ilmunya, harus paham pengetahuannya terlebih dahulu. Maka dari itu, menuntut ilmu menjadi hal yang sangat amat penting sekali sebelum kita melakukan sesuatu. Kemudian ada kaidah lagi juga tentang kaidah dasar dalam berislam itu adalah ilmu tanpa amal bagikan pohon tanpa buah. Jadi walaupun kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, tanpa kita mengamalkannya, itu sama saja seperti halnya pohon tanpa buah. Oke, sebelum lanjut ya, Ibu jelaskan terlebih dahulu di sini tujuan pembelajaran dari materi semangat menuntut ilmu. Yang pertama adalah setelah kalian nanti mempelajari materi tentang semangat menuntut ilmu, yang pertama kalian harus yakin betul bahwasanya menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Jadi lebih dari itu, menuntut ilmu itu tidak hanya sekedar perintah guru, perintah orang tua saja, atau perintah pemerintah, wajib belajar 9 tahun, 12 tahun, itu bukan hanya sekedar soal itu. Tetapi kita di sini harus yakin betul bahwasanya menuntut ilmu itu adalah pada hakikatnya itu juga merupakan perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana kemarin sudah disebutkan ya, salah satunya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122, dan juga banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang perintah menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 dan juga hadis-hadis terkait. Jadi setelah kita memahami semangat menuntut ilmu, kita harus memiliki semangat memahami kewajiban, kita harus memiliki semangat. Dan yang ketiga, harus menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkannya dan juga menyampaikannya kepada sesama. Selain kalian semangat menuntut ilmu dalam belajar, kalian pun harus mampu mengamalkan ilmu tersebut, dan juga jangan sampai lupa untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada sesama. Oke. Pertama kita bahas dulu ya hukum menuntut ilmu. Jadi setelah kemarin kita tahu bahwasanya menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban. Nah di sini untuk wajib itu sama dengan istilah fardu ya.
Untuk menuntut ilmu ini hukumnya ada dua macam, ada fardu ain dan juga fardu kifayah. Nah, kalau untuk fardu ain itu adalah yang dimaksud dengan fardu ain di sini adalah artinya wajib dilakukan oleh setiap muslim, siapa saja, tidak terkecuali, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, dewasa, dan lain sebagainya. Tidak ada pengecualian, semuanya wajib menuntut ilmu. Nah, contohnya seperti apa wajib ain itu? Wajib ain itu tidak tergantikan oleh siapapun. Pokoknya setiap individu wajib menuntut ilmu tersebut. Nah, salah satu contoh ilmu yang termasuk kategori fardu ain ini adalah ilmu-ilmu agama. Ilmu tentang ibadah, tentang akidah, tentang akhlak mulia, dan lain sebagainya. Kita semuanya wajib. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah tanpa kita tahu dulu ilmunya, tanpa kita paham dulu ilmunya. Makanya kewajiban untuk ibadah ya, itu diwajibkan untuk mukallaf. Mukallaf itu anak yang sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena makanya ketika masih kecil, usia 2 tahun sampai 7 tahun, 10 tahun itu adalah usia belajar, belum berkewajiban, belum masuk kategori wajib. Nah, karena ini ilmu agama sangat amat penting sekali, makanya masuk ke dalam kategori fardu ain. Kemudian yang kedua, ada yang hukum menuntut ilmu berikutnya ada yang fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu kifayah di sini adalah jika sudah ada sebagian orang yang mengerjakan atau menuntut ilmu tersebut, maka bagi yang lain hukumnya sunnah. Bagi yang lain hukumnya sunnah ya di sini. Contohnya misalnya ada orang yang sudah belajar di fakultas kedokteran. Tidak semuanya berkewajiban, tetapi hanya sebagian saja. Kalau sudah ada sebagian yang belajar di fakultas kedokteran, ekonomi, misalnya belajar biologi, fisika, dan lain sebagainya, itu kewajiban orang yang lainnya gugur. Jadi sama saja semua ilmu itu pentingnya, hanya bedanya kalau ilmu agama itu kategori fardu ain wajib dipelajari oleh setiap umat Islam, sedangkan fardu kifayah itu jika sudah ada sebagian umat Islam yang mempelajarinya, maka hukum orang lain yang belum belajar itu sunnah. Sunnah yaitu jika mengerjakan mendapatkan pahala, dan jika tidak mempelajarinya pun tidak berdosa. Oke, lanjut ya. Dalam pembahasan kali ini tentang semangat belajar, Ibu sedikit sebutkan salah satu hadis Nabi. Ini, perangkap iblis pertama adalah menghalangi manusia menuntut ilmu agama. Makanya kalian jangan mau diperangkap oleh iblis, karena tugasnya iblis pertama-tama adalah iblis itu menghalangi seseorang yang akan menuntut ilmu agama. Nah, ini dalam salah satu hadis Nabi ya. Ketahuilah bahwa perangkap iblis pertama atas manusia adalah menghalangi mereka menuntut ilmu agama, karena ilmu itu adalah cahaya. Apabila telah padam lentera mereka, maka dengan mudah iblis menjerumuskan mereka dalam kegelapan. Nah, ilmu agama ini ilmu yang sangat amat penting sekali dalam kehidupan kita. Jadi ilmu agama itu bagaikan cahaya. Nah, kalau kita belajar ilmu agama dan dalam diri kita ada cahaya, iblis itu tidak akan mudah menggoda kita. Nah, begitu juga sebaliknya, jika kita sudah cuek, sudah tidak mau lagi belajar ilmu agama, dengan mudahnya itu iblis akan menyerumuskan orang tersebut ke dalam kegelapan. Makanya untuk pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti itu merupakan materi pokok dalam kalian sekolah tingkat apapun, dari mulai TK sampai perguruan tinggi, itu pasti ada pelajaran atau mata kuliah pendidikan agama Islam. Itu wajib karena memang ilmu tersebut sangat amat penting sekali. Next ya, kewajiban menuntut ilmu juga ada dalam salah satu hadis Nabi yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi wajib atas setiap muslim tanpa terkecuali, tidak hanya yang kaya saja, semuanya berkewajiban untuk menuntut ilmu. Kemudian ini ada banyak sekali ya, baik itu ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang di sini menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Sengaja Ibu jelaskan di sini agar kalian lebih bersemangat lagi, karena memang menuntut ilmu itu sangat amat penting sekali, pahalanya pun sangat besar sekali.
menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu yang pertama ada dalam surat Az-Zumar ayat 9. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Jadi bedanya juga, pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya, manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya itu terletak pada akal. Dan di sini orang yang mengetahui, orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu tentu saja berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Berbeda anak yang sekolah dengan anak yang tidak sekolah. Berbeda dengan anak yang sekolah hanya sampai tingkat SD saja dengan lulusan SMP, SMA atau perguruan tinggi itu pasti akan berbeda. Makanya ini salah satu keutamaan menuntut ilmu itu adalah pasti berbeda antara orang yang memiliki ilmu dan tidak. Ini dijelaskan langsung dalam Al-Quran ya. Kemudian dalam salah satu hadis Nabi pun dijelaskan juga, mayuridillahu bihi khairan yuwaffiqhu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, niscaya Allah akan menjadikannya faham dalam masalah agama. Nah ini ada juga ya hadis Rasul, ketahuilah sesungguhnya dunia ini dilaknat dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya, orang yang berilmu dan juga orang yang mempelajari ilmu. Jadi yang tidak dilaknat hanya 3, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang berilmu dan juga yang mempelajari ilmu. Maka dari itu kita hendaknya harus bisa menjadi kategori dari ketiga orang tersebut. Masih banyak ya, sampai ini ada juga hadis Nabi bahwa sampai ikan di dalam lautan, kalian bayangkan ikan begitu banyak, ikan juga sama-sama makhluk Allah, itu pun mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu. Coba siapa yang tidak mau? Nah, dari semua ini hendaknya kita semakin bersemangat lagi dalam belajar, dalam menuntut ilmu, karena tidak ada batasan waktunya. Menuntut ilmu juga bagian dari jihad. Jadi tidak hanya berperang saja ya, bukan berperang saja yang jihad, menuntut ilmu juga merupakan bagian dari jihad. Kemudian ada lagi ini ya, ilmu adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi barang siapa ingin bahagia dunia dan akhirat, kuncinya harus dengan ilmu. Nah ini juga ada long life education ya, menuntut ilmu itu tidak mengenal waktu, seumur hidup kita harus belajar dari mulai buayan sampai liang lahat. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian ini ada lagi kewajiban mencari ilmu ya, carilah ilmu walau di negeri Cina, utlubul ilma walau bisin, karena saking amat pentingnya ilmu tersebut. Ini ada lagi juga keutamaan menuntut ilmu, etika atau adab menuntut ilmu yang harus dipenuhi adalah salah satunya dengan tawadu atau hormat dan santun kepada guru sebagaimana sabda Rasul. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqara wa tawadhu liman tata'allamuna minhu. Ini hadis riwayat Tabrani. Mohon maaf ya kepencet, kita lanjut. Oke, lanjut ya. Semangat menyampaikan ilmu. Jadi setelah kalian tadi mengetahui sangat mulianya, sangat pentingnya menuntut ilmu, kalian harus mulai dari sekarang harus menunjukkan semangat kalian, kegigihan kalian dalam menuntut ilmu dalam kondisi apapun ya, walaupun sekarang sedang masa pandemi, itu tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Walaupun belajar di rumah, kalian didampingi oleh orang tua atau tidak, itu harus tidak boleh menyurutkan semangat.
Oke, sebagaimana dalam salah satu ayat Al-Qur'an disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini perintah langsung dalam Al-Quran untuk kita agar semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian ada lagi, jadi kunci kesuksesan kalian dalam menuntut ilmu ada dua. Yang pertama, kalian jika ingin sukses dalam menuntut ilmu, itu harus hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua banyak sekali ya. Salah satu contohnya, kalian menjawab dan mendatangi ketika dipanggil oleh orang tua, merawat orang tua ketika sedang sakit, kemudian melaksanakan nasihat orang tua, mencari ridho orang tua, mendoakan orang tua, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kunci kesuksesan kalian dalam menuntut ilmu, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi jangan harap kalau kalian durhaka pada orang tua, kalian bisa mencapai kesuksesan. Itu tidak mungkin ya. Kemudian selain kalian hormat dan patuh kepada orang tua, kalian juga harus hormat dan patuh terhadap guru. Salah satu caranya adalah yang pertama, datang tepat waktu. Kalau sekarang kalian pembelajaran daring, jadwal masuk jam 7, kalian sebelum jam 7 harus sudah siap di depan komputer ataupun di depan HP kalian untuk mengikuti pembelajaran daring. Kemudian tidak mengolok-olok kekeliruan yang dibuat oleh guru. Misalnya guru juga manusia, bisa juga salah, bisa ada kekeliruan. Itu jangan sampai kalian menertawakannya ataupun mengolok-oloknya. Kemudian meminta izin untuk masuk atau meninggalkan ruangan jika sedang di kelas ya. Kalau mau keluar atau masuk ruangan harus dengan seizin guru. Berpakaian rapi, menjawab pertanyaan dengan santun, mengerjakan tugas, menyapa terlebih dahulu saat berjumpa, mendengarkan penjelasan guru atau dosennya, berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan. Nah, itu tadi dua kunci kesuksesan kalian jika ingin sukses dalam belajar, sukses dalam berkarir, sukses dalam menuntut ilmu. Kuncinya adalah kalian hormat dan patuh pada orang tua dan juga hormat dan patuh terhadap guru. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan